Jamre juga. Langsung. Kak, mana? Rahma. Sing disangka Pak Eka. Dan izinnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 2 Majalengka hari Kamis 19 Oktober 2025 dalam acara Hari Belajar Guru yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Majalengka dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5684 MDM B1HK 0400 2025. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatan ya Ali ya Fatan ya Ali. Yang saya hormati Bapak PLT SMA N2 Majalengka, yang saya sayangi rekan-rekan pejuang pendidikan di SMA N2 Majalengka, baik sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan, yang semoga semuanya dilindungi Allah. Amin. Amin. Pada sesi ketiga diseminasi kali ini kita akan menyimak dan beraksi. Bapak Ibu nanti akan ikut terlibat dalam materi 7 jurus BK Hebat seri pembelajaran emosional yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Rahmawati MPD. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae. Nama Eka Rahmawati MPD, tempat tanggal lahir Kuningan 28 Mei 1994, pendidikan SD Negeri Cipasu lulus 2005, SMP Negeri 1 Kuningan lulus 2008, SMAN 2 Kuningan lulus 2011, S1 Bimbingan dan Konseling UPI 2016, S2 Bimbingan dan Konseling UPI lulus 2008. Organisasi yang digeluti oleh Ibu Eka adalah yang pertama anggota Komisi DPR BK tahun 2013-2014. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin di sini judulnya ada berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi sedikit cerita dulu bahwa saya dengan Pak Iding kebetulan mendapatkan kesempatan belajar dalam kegiatan fasilitator Diklat Fasilitator Daerah mengenai pengembangan kompetensi bagi bimbingan dan konseling bagi guru. Jadi memang seperti yang pada saat rapat sebelumnya disampaikan bahwa Pak Menteri yang sekarang ini sangat mendukung sekali untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan salah satunya bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa tugas guru itu adalah membimbing di antaranya, dan itu adalah tugas kita bersama.
sehingga nanti materi-materi ini bisa disampaikan dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengimplementasikan tentu kepada murid kita dengan tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan situasi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan seperti itu. Nah kalau ya nanti kegiatannya seperti yang saya pernah alami bahwa karena di sini adalah bapak dan ibu, jadi kegiatan-kegiatannya sudah disiapkan bahwa dalam bentuk ada yang namanya ARKA, ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep. Insya Allah nanti kegiatannya tidak banyak saya yang bicara, saya bukan. Jadi di sini kita semua ini adalah sumber belajar. Jadi nanti saya menyampaikan informasi dan Bapak Ibu juga nanti kita akan banyak melibatkan untuk sharing tentang ilmu-ilmu berdasarkan pengalaman. Bapak Ibu izin di bawah aja ya, saya soalnya kalau dulu kan agak lebih. Nah, jadi di layar bisa terlihat ada 7 pola emosi. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan saya jelaskan, saya sharingkan yaitu tentang jurus kedua yaitu kelola emosi. Nah, kalau untuk di gurunya itu adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran sosial emosional atau yang tadi di layar depan ya, di bagian yang pertama itu ada social emotional learning seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk aspek muridnya ada tumbuhkan resiliensi, daya juang, daya lenting seperti itu. Kemudian aspek yang keempat ada jurus keempat, jaga konsistensi. Kalau ini kemarin pada saat dipelajari, contohnya ada siswa yang suka kesiangan. Nah, kita gimana membimbing murid-murid kita supaya dia konsisten untuk melakukan perubahan yang baik seperti itu. Kemudian yang kelima ada jalin koneksi. Nah, di sini berkaitan dengan komunikasi empati. Kalau bagi guru BK kemarin kita dilatih bagaimana melaksanakan konseling menggunakan konseling realita. Kalau kemarin juga sempat dijelaskan kalau untuk guru itu ada pelatihan coachingnya seperti itu. Nah, kebetulan untuk kemarin pelatihan itu saya selaku peserta fasilitator daerah dan alhamdulillah SMA 2 ini luar biasa karena pelatihnya adalah fasilitator nasionalnya itu adalah salah satunya dari sekolah kita, Bapak Rudiana, Bapak PRT Kepala Sekolah di Majalengka. Seperti itu. Jadi kemarin alhamdulillah langsung saya dilatih oleh beliau ya mengenai 7 jurus deh hebat ini. Jadi Bapak Pasmas, kalau ada kekurangan mohon nanti dikoreksi dan ditambahkan. Oke, baik, ya, itu yang biru itu aspeknya aspek murid. Nah, yang kedua ini adalah aspek sistem. Jadi aspek sekolah yang kita perlu bersama-sama, yaitu membangun kolaborasi. Nah, nanti kalau ada kesempatan lebih lanjut, ini biasanya ada bangun kolaborasi. Silakan berhadapan-hadapan dulu dengan pasangannya. Boleh sambil berdiri, boleh juga duduk sesuai dengan yang membuat Bapak Ibu nyaman. Ekspresinya bebas ya. Yang penting Bapak Ibu sekarang tentukan dulu siapa yang akan menunjukkan ekspresi mukanya ya. Sudah. Nah, sudah pembagian tugasnya sudah. Oke. Kalau begitu mari kita mulai. Silahkan yang berperan untuk mengekspresikan wajah mulai berperan. Ekspresikan wajahnya. Satu dulu. Lalu lawannya silahkan menebak. Sudah, oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah, kita coba dulu ke Pak Nanto sama Bapak Pasnas. Oke, tadi Bapak siapa yang mengekspresikan? Coba pengen tunjukkan kembali ekspresi yang tadi ditunjukkan. Bapak yang kebagian menebak. Siapa yang menebak tadi? Oh, menebak tadi. Oh, Bapak mengekspresikan. Atau yang menebak.
Bagaimana Jan ekspresinya? Tadi itu bagian. Iya, oh Bapak berekspresi berarti Pak. Pak Nanto yang mau nebak benar. Jadi jawabannya apa? Optimis. Optimis, betul nggak Bapak? Lagi ekspresi begitu. Lagi bahagia, betul. Lagi bahagia. Ya, tapi itu emosi positif juga ternyata ya, optimis. Oke, terima kasih Bapak. Baik, boleh lagi lakukan 3 ekspresi yang berbeda. Ya saya bingung memikirkan ini. Ya betul. Melihat situasi dunia pendidikan sekarang ini sangat miris sekali ya, media sosial gitu ya. Itu sudah bingung ya, harus bagaimana bersikap. Ya, betul. Kemudian ada yang ketiga, terkaget-kaget kayak senang gitu kira. Ya ternyata setelah kita mendengarkan pencerahan dari tadi yang pertama, kedua, dan ketiga adanya guru wali dan sebagainya. Ini sebuah solusi kita ke depannya bisa memantau bagaimana perkembangan anak-anak kita ke depan. Jadi lebih spesifik lagi kita hanya menangani 20 orang siswa gitu. Kalau wali kelas kan 36 siswa. Kalau kita lebih fokus dari kelas 10, 11, 12. Jadi perkembangan anak kita ke depan akan terpantau oleh guru wali kita semua gitu. Ini Siapa yang mengekspresikan dan siapa yang menjawab ekspresi? Yang mengekspresikan Bu Ani, yang menjawab ekspresi saya. Boleh berarti sambil dipraktikkan mungkin. Boleh? Yang pertama Bu Ani, ayo kita mulai. Yang lebih jelas mana? Selanjutnya, bingung, aku pusing gitu. Saking banyak masalah gitu. Ketika hebat, seneng gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi jawabannya betul semua ya. Baik, terima kasih. Dari jempol untuk Pak Budi, Pak Dede, Bu Ani, dan Bu Hani. Jempol kanan, jempol kiri. Keren. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi testimoninya. Baik, satu lagi. Kan kita kalau setiap sudah melaksanakan sesuatu harus ada refleksinya ya. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau mengungkapkan kira-kira ada nggak kaitannya ice breaking ini dengan jurus yang akan disampaikan? Ada yang mau Ayun Bapak Ibu untuk merefleksi kira-kira apa sih kaitan ice breaking sekarang dengan topik yang akan disampaikan? Ayo tuh Bapak Ibu, kita kan kalau di kelas juga suka bingung ya kalau nggak ada yang mau ke depan teh. Bu Sri, ini baik. Ibu mau di situ aja boleh. Dan sosial emosional. Terima kasih, beri jempol untuk Bu Sri. Jempol kanan, jempol kiri. Keren. Oke, baik. Ya, tapi ya di antaranya seperti itu. Tentu ini ada kaitannya dengan pembuka. Seperti itu ya. Nah, jadi karena kita harus melihat kayaknya kamu hari ini lagi kurang semangat, apalagi kurang sehat, atau mungkin ternyata dia sedang memendam permasalahan yang tidak dapat diungkapkan dalam proses pembelajaran. Nah, kadang kita perlu melihat dulu ekspresi-ekspresi anak yang mungkin dia tidak dapat mengungkapkannya dalam bentuk kata, seperti itu. Nah, baik, kita mulai ke konsep tadi baru ice breaking, tapi hari ini juga kegiatannya akan Bapak Ibu lagi ya, tidak banyak saya yang bicara. Nah, baik Bapak Ibu, nah untuk kegiatan yang pertama ada kegiatan aktivitas. Nanti Bapak Ibu saya minta kerjasamanya, nanti akan membentuk sebanyak 10 kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan
akan mendapatkan satu kartu kasus. Nah, kasusnya insya Allah kasus-kasus yang biasa kita alami dalam kegiatan sehari-hari kita, baik pada saat mengajar di kelas maupun secara pribadi. Nah, dan juga ada kartu kasusnya, ada yang emosi bahagia, dan ada yang mungkin emosi marah dan emosi yang lainnya ya, berkaitan dengan emosi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu berkelompok, kelompoknya nanti dibentuk biar gampang, mungkin yang bakunya berdekatan saja ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu kasus, nanti kartunya akan saya bagikan. Kemudian nanti setelah setiap kelompok mendapatkan kasus itu, silakan Bapak Ibu sharing berdasarkan perasaan dan pengalamannya. Misalnya saya contoh ya, Ini saya kasihnya yang bahagia. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu ada kelompok yang mendapatkan gajian atau TPG cair. Nah, kita langsung tepuk tangan, ya itu udah kelihatan bahagia itu mah. Tapi apakah bahagianya itu membawa perilaku kita jadi lebih semangat mengajarnya, atau justru kita ya habis emutan badekan dia. Kalau bapak-bapaknya gimana ini? Boleh mau Pak Umar mau operator ya? Udah, itu kalau gabung sama dia. Nah, kan ibu sini, nanti Pak Umar sama Pak Aziz sini. Ini bapak-bapak di sini. Alhamdulillah kelompoknya Bu En udah punya jargon sendiri. Nanti kalau ke depan harus nampilin jargonnya Bu En. Jadi ada pertanyaan tadi, posisinya sebagai siapa? Sebagai guru ya. Nah, kira-kira kita sebagai guru kalau ada dalam situasi seperti dalam kartu yang pertama, siswa tidur di kelas. Nah, biasanya kalau dari pengalaman Bapak Ibu melihat ya siswa tidur di kelas, kita lagi ngajar itu bagaimana? Yang suka mengganggu temannya yang lain. Lalu kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, ini ada yang positifnya ya. Kalau misalnya di kelas itu Ada tiga dah, ada tiga. Jalan-jalan dulu boleh, jalan-jalan dulu. Jadi kalau dia ngantuk, berusaha supaya ya. Tapi kalau baik, mari kita kunjungan dulu. dia sama Sudah ya, ini berita bahagia juga. kita bahagia. Ini lagi kunjungan dulu ya. Tahu dari bapak-bapak. Apa nih bapak? Oke, kelas. Bapak-bapak biasanya ada estetik. Bapak-bapak biasanya suka kalau kegiatan. Ya. Ya, apalagi banyak guru olahraga. Betul. Jadi sering di luar. Jadi yang nanti diambil bahan itu pemahaman tentang kelas. Ya, misalnya Perasaannya. biasanya kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang di luar kelas, nah biasanya gimana? Apakah perasaannya lebih sama kalau berada di kelas, atau justru kalau di luar kan lebih semangat? Nah. Kayak gitu ya, nanti meningkatkan. Menyenangkan. Jadi kita
berperan sebagai ibu gurunya Ibu Evi. Ini kita siswa-siswanya, ceritanya nanti Teh Cici siswa bandel yang main game saat pelajaran berlangsung. Bu Endah noong-noong gitu, tapi seru gitu. Terus kita lagi asik ngobrol, lagi curcol. Nanti lihatnya pantau ekspresi Bu Evi gitu. Jadi Bu Evi nanti mau ngancam ke siswanya. Oh, ini ada yang luar biasa ya kelompoknya Ibu Ani ya. Sampai terpikirkan mau bikin role playing. Ini harus ke depan ya. Kalau yang mau ke depan mah harus ada jargonnya. Dan kayak gitu dia telah bagian apa? Terima kasih. Itu mengalami itu gitu ya, mengalami tidur di kelas. Saya akan mengangkat satu cerita yang lucu kalau semuanya nanti kelamaan. Ceritanya dari Bu Mano ya. Soalnya bagus gitu ya. Yang pertama lucu, yang kedua solusi. Yang pertama itu adalah ketika Bu Mimin ketika Bu Mimin sedang menulis di papan tulis gitu ya, tiba-tiba ada anak ke depan, ujung-ujung menghapus, lalu Bu Mimin ditulis teh. Kan Bu Miminnya tuh kaget dan marah mendengarnya, sampai-sampai nulis saya nomor hapus gitu. Loh, kenapa kamu menghapus tulisan ibu? Bilang nanti mau itu Bu, dipindah mesti itu. Ternyata dia tidur dan dibully gitu sama temannya untuk menghapus itu, disuruh Bu Mimin untuk menghapus gitu. Jadilah kayak-kayakan kata di kelas saya, kan hilang tuh kantuknya ya, semuanya jadi tidak ngantuk lagi. Dan yang kedua masih dari cerita Bu Mimin, bagus sekali. Tadi mengawali, oh iya saya juga mengalami karena beberapa tahun yang lalu, kata saya tuh, wow beberapa tahun yang lalu, justru saya masa sekarang sering menemukan siswa tidur tuh. Oh enggak, saya mah karena beberapa tahun yang lalu, ya mungkin terus akhirnya cerita yang tadi. Jadi Bu Mimin mah kenapa anak-anak tidak mengantuk? Karena banyak game di kelasnya. Ya, saya juga sering melihat Bu Mimin itu mempersiapkan kuisis. Ya, ibu suka apa yang ibu siapkan? Kuisis gitu ya. Untuk usia Bu Mimin gitu ya, membuat sendiri kan luar biasa sekali. Saya jadi malu. Keren sekali karena banyaknya permainan itu, jadi anak tidak mengantuk. Saya sendiri itu menjadi barometer. Ketika ada anak yang mengantuk atau mulai gitu, berarti pembelajaran saya membosankan. Namun saya masih berat gitu untuk membuat kuis. Tapi sekarang saya merasa tertampar oleh Ceritanya di dalam kelas sedang pelajaran fisika gitu. Jadi ini nanti ada Ibu Tuti, siswa Teh Cici yang ternyata penggila game Mobile Legends gitu. Kemudian ada Bu Endah yang suka FOMO, ikut-ikutan pengen tahu Mobile Legends kayak gimana, dia penasaran gitu. Nah, ada Bu Hani yang punya dunia sendiri gitu, yang punya dunia sendiri asik. Nah, Bu Evi lagi mengelangkan gitu. Bu Evi kan emosi gitunya, lagi ninggalin lagi ngerangkul sampai-sampai aplikasi rumus fisika gitu. Sadar lagi terapkan kali ningali siswana seperti itu, pasti emosi dan marah gitu ya. Maka Bu Evi udah terapkan, orang kumanya role playing sebaliknya mereka tentang murid-murid yang kategori yang memotivasi belajarnya kurang lah, tidak perhatian dengan pelajaran fisika, jadi Bu Evi main emosi bisa. Yang maka di role play dulu, nanti kita tahapannya baru dijelaskan. Langsung aja kalau yang pakai rumus ya. ini akan jadi milik ibu ya.
Ya Bu Eka, Bu Epi itu emosinya emosi marah, yang terjadi itu emosi marah di situ ya. Siapa sih yang nggak jengkel gitu? Ketika senang-senang menerangkan, semangat gitu, 45. Ningali siswana ada yang main Mobile Legend, ada yang FOMO, ada yang punya dunia sendiri gitu. Jadi ampok dirampas Bu Epi gitu. Memang rencana mau diserahkan ke Pak Nanto, saya masih HP mana teh. Tapi sebelum diserahkan ke Pak Nanto, kita tekniknya untuk mengatasi siswa seperti itu. Pertama teguran biasa dulu. Kemudian mengalihkan siswa kepada pelajaran kembali, entah dengan memberikan tugas dan lain sebagainya, gitu ya, suruh di depan atau misalnya memperhatikan kembali apa yang diterangkan. Kemudian jika masih terus seperti itu, nanti di luar pelajaran itu kita adakan coaching klinik gitu ya untuk siswa yang seperti kecanduan game tadi. Kalau misalnya masih saja, yaitu alternatif terakhir HP itu dirampas, kemudian nanti dipanggil orang tuanya dan katanya kata Bu Epi, adalah mau ditanya aja bankingnya mana, kemudian pinnya berapa, mau ditransfer gitu ke rekening Bu Epi. Mudah-mudahan kapok seperti itu. Atur nuhun masa dayana. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya tadi ternyata yang di-sharingkan itu tidak hanya sebatas sharing pengalamannya saja, tapi ada solusi-solusinya. Kan gitu langsung menegur, tapi ada di sini ada satu guru gitu yang Pak Dede, ini ada teknik baru gitu ya, yaitu ketika siswa mengganggu temannya belajar itu caranya disapa ternyata seperti itu, tanya gitu, kenapa kamu mengganggu teman kamu belajar gitu, karena kita tidak tahu mungkin alasan dia mengganggu temannya itu karena temannya dia itu mengganggu lagi gitu seperti itu. Jadi kita tidak menjudge gitu ya, menjudge yang mengganggu itu bahwa dia salah gitu. Kadang dia melakukan itu ada sebabnya seperti itu ya. Bahkan kata Pak Nanto tadi kepret aja. Nanti kita didemo lagi. Bolos belajar ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini jempolnya bersama-sama ya. Oke, berikutnya kartu keempat. Adakah yang mendapatkan kartu keempat? Siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ada nggak ya? Oh iya, tidak ada ya. Oke, berikutnya yang kelima ini positif ya, kayak biasanya. Bagaimana perasaan kita pada saat kalau di kelas itu menemukan siswa atau siswa dalam kelas itu pada rajin, pada aktif, kondusif. Nah, biasanya kita lebih kebahagia ya, senang kalau pembelajaran kayak gini anak-anaknya. Boleh ada yang mendapatkan kartu ini? Ada. Siapa yang perwakilannya yang mau? Cuma Peri. Dari 5 kasus, nampaknya kasus yang kelima tidak ada masalah. Menyenangkan. Maka ekspresi yang menyenangkan itu adalah tuh, 2. Kelihatan tidak? Ya. Tuh, 2, 3. Rasanya nggak bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kalau saya berkeliling, tadi ditunjukin tuh gambar, jadi ini masalah anak Korea ya. Jadi kalau bahagia mah jadi pas ngajarin kalau bisa keluarin bunga, jadi ini bunga-bunganya keluar dari kepala kita, katanya seperti itu ya. Oke. Karena itu mah yang kelima mah ya itu harapan kita sama ya di kelas teh pokoknya aktif, kondusif ya. Terus tugasnya kalau kelompok problem di rumah, yaitu anak sakit dan pengasuhan, ya salah satunya sedang di posisi saya. Makanya ibu-ibu yang sudah berpengalaman menunjuknya saya ke depannya gitu ya. Dan pastinya di sini juga sedang ada di posisi saya juga gitu. Di sini setelah saya berdiskusi dengan para suhu, ya, bukan suhunan tapi suhu saya, bahwa di pengasuhan salah satunya sebelum kepada anak sakit di pengasuhan terlebih dahulu berupa
terutama itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan pengasuh tersendiri. Kami itu dengan pengasuh itu tidak menyebut seperti pengasuh gitu ya, melainkan seperti keluarga gitu. Jadi menganggap mereka itu seperti keluarga yang salah satunya komunikasinya gimana, cara membimbing, kemudian menemani pastinya, tetapi porsinya tetap porsi sebagai hanya menemani saat orang tuanya tidak ada gitu. Jadi porsinya tidak menggantikan orang tua, tidak. Bukan menggantikan ya, memposisikan saat orang tuanya tidak ada. Jadi si anak tuh tetap sadar bahwa ada bedanya, itu adalah pengasuh walaupun tidak disebut orang lain seperti keluarga dan posisinya orang tua. Alhamdulillah kami mendapatkan jackpot ya, gajian cair, cair, dan pasti ekspresinya wow banget gitu ya. Nah, datang ke kelas juga dengan penuh semangat, terus kemudian ketika ada anak-anak yang bermain karpet, tidak mengerjakan tugas, mungkin sedikit saja beda ya, jadi lebih super gitu ya. Jadi kayak senang dulu ya HP-nya, mau disimpan sama ibu, apa emang buat ibu? Kayak seperti itu ya. Jadi emang benar yang namanya kita lagi bahagia itu, jadi pasti menyebar ke semua, termasuk juga ke anak-anak kita. Mereka beda loh ketika kita mengajar dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, mereka dapat vibes-nya, terus dapat juga ilmunya dari kita. Jadi mereka juga sama-sama sepakat. Nah tapi setelah TPG cair dan gajian cair, mungkin pasti akan ada pantun yang lewat dari Bu Evi ya. Kalau dari Bu Evi langsung mana yang bankingnya? Ya kan seperti itu. Nah itu mau hukum alam ya Bu Evi. Hukum alam yang pasti ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mungkin salah satunya dengan gajian, terus kemudian TPG cair, pasti itu akan berbanding lurus ya dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan di kelas, terus kemudian anak juga pasti akan meresponnya juga akan lebih positif kembali dan kalau dibanding dengan pas datang kita langsung apa yang istilah dulu Pak Sis bilang ya, sosok ya, guru yang sosok jadi ekspresi kebahagiaan itu benar-benar harus kita tebarkan. Mungkin tadi ya ekspresi kebahagiaan seperti yang disebutkan oleh Neng Kristi itu sangat benar. Khususnya kalau di awal bulannya ibu-ibu menunggu ini gajiannya, kadang-kadang ini tanggal 1 hari apa ya gitu ya. Kalau PPG-nya cair, mungkin bagi saya atau mungkin ibu-ibu yang anaknya sudah di luar kota Majalengka yang kebayang ini bayar SPP-nya, ini untuk kebutuhan yang lain-lainnya, kalau ada sisa baru disimpan. Mungkin beda dengan seperti Neng Kristi yang masih muda. Ya, kalau kita yang sudah senior ini fase membeli susu udah selesai ya Neng, fase jajan anak-anak udah selesai, mungkin lebih ke memanage keuangan supaya anak-anak yang di luar bisa kita bantu. Walaupun secara pribadi saya anak-anak sudah bekerja, tetapi pasti ada yang kita tolong. Seorang ibu itu ingin menyisihkan keuangannya di saat suatu saat anak minta ditolong, harus ditolong. Apalagi kalau saya punya kewajiban janji kepada anak-anak, kalau kalian masih sekolah, masih kuliah, walaupun sudah bekerja, tetap tanggung jawab orang tua. Oke, terima kasih Ibu
kakak dan guru prakarya juga, kepada yang bapak-bapak yang di belakang yang besar-besar. Kita sudah berembuk dan membicarakan terkait hal komunitas ya. Terdapat beberapa kesimpulan. Mungkin ini pembelajaran juga buat saya, karena saya bukan guru, saya dari tenaga administrasi, tapi saya coba untuk memberanikan diri untuk bersama-sama belajar juga. Oke. Dari hasil kesimpulannya, poin utama pemahaman dan yang dirasakan guru saat outing class adalah metode pembelajaran di luar kelas yang memberikan pengalaman belajar langsung dan kontekstual bagi siswa. Kedua, guru merasakan bahwa outing class membuat siswa lebih antusias, aktif, dan mudah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, metode ini memperkaya cara mengajar guru dengan memberikan variasi pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Selanjutnya juga, guru dapat mengamati keterampilan sosial dan karakter siswa berkembang secara nyata selama kegiatan. Untuk guru yang bahagia. Oleh karena itu, kenali kondisi emosi kita, kemudian kelola sampai muncul perilaku yang bertanggung jawab. Kesimpulannya itu. Terima kasih. Maka Ibu bisa. Terima kasih Bu Putri. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Jangan lupa bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah siswa juga akan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Hari Belajar Guru di SMA Negeri 2 Majalengka. Diseminasi dan paparan materi tentang peningkatan peran guru sebagai guru wali, peningkatan peran teknik pada pembelajaran mendalam, dan 7 jurus guru BK hebat sudah kita lewati dan kita laksanakan dengan seru, dengan antusias, dan dengan semaksimal mungkin. Mari kita berlanjut. Sebelum ada evaluasi dari Pak PLT mengenai kegiatan ini, saya sebagai pembawa acara memberi kesempatan untuk kita melakukan refleksi terhadap kegiatan yang tadi berlangsung. Saya persilahkan kepada 1 atau 2 orang perwakilan peserta untuk Terima kasih juga kepada SMP, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalengka, serta rekan-rekannya. Bu EM sebagai pembel, Yonin. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah para sahabat kita. Sekaligus saya jarang mengikuti kegiatan Kombo, tapi saya melihat dari luar. Kombo adalah satu learning organization yang ini seharusnya memang dari dulu kita lakukan, tetapi better than ever, ya Bu ya. Sekalipun baru dilakukan sekarang, tapi inilah langkah kita yang sebenarnya. Dengan kegiatan seperti ini, kita sejujurnya bisa menakar kemampuan kita. Tadi banyak sekali hal-hal yang kita temukan, ada yang merasa dicas kembali, ada yang baru tahu, tapi kebersamaan yang ini. Nah, yang barunya itu tadi adalah mengenai guru wali, ya. Bukan guru wali ya, guru wali.
Yang kedua, sebagai di tengah perjalanan, sekali lagi guru adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kelas untuk Ibu Dr. Yeni Apriliani. Pak PLT ini usaha apa sih kita? Habis ikan berak, idem. Siap di luar. Mohon idem dengan Bu Haji, Bu Dokter. Sangat bagus. Insya Allah, UN, Pak Dede, Pak Budi, Mananto dan yang lainnya yang muda-muda, insya Allah akan saya lihat sangat agresif ya, dan progresif, dan saya yakin sekolah kita akan lebih bagus. Apalagi kalau kebijakan pusatnya komitmen, dengan berbagai hal, termasuk dukungan dana. Ya, kalau dukungan dana tidak komitmen, mengerucut, banyak bertebaran di perjalanan yang sehebat apapun program pada tetap hanya pada tingkat maksimal, tidak pada tingkat optimal. Jadi untuk saya dan Bu Haji, Bu Dr. Yeni sebentar lagi dari old system lah ya, saya hanya bisa mendukung dan berdoa. Dan perlu diketahui Bu Bapak sekalian saja, saya udah lama nih jadi Wakasek Humas. Enggak maksudnya. Jadi dipikirkan ke depan kapan ada. Memang saya tahu ketika saya ajukan ke dinas juga nggak bisa sebelum ada sekolah definitif. Tapi setidaknya yang tidak tahu tentang itu kan saya sepertinya mau terus gitu ya. Padahal saya inginnya ada regenerasi. Gitu. Jadi Bu Bapak perlu tahu dari dulu juga saya ingin ke depan juga ada regenerasi. Tapi setelah pantis nggak bisa sampai sekarang. Mudah-mudahan tahun depan ada sekolah definitif sehingga ada regenerasi. Kaum seperti saya, Bu Haji Yeni dan Bu Nina, apalagi Bu Nina, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama Bapak Kepala Sebagai Guru Data, Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga administrasi SMA Negeri Purwakarta yang juga saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kasat Bidang Kurikulum di kesempatan yang baik sudah lama mungkin tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan khususnya di bidang kurikulum atau yang lainnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan guru wali. Ini guru wali ini sebetulnya sudah disusun mungkin beberapa bulan ya setelah tahun ajaran baru ya. Ini berhubungan dengan input apodik ya untuk PPG gitu. Namun baru dirilis sekarang. Ya. Ini kayak bersambut dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan. Nah, terkait dengan ya itu materinya 4 hari 4 malam sebetulnya untuk pulang di hari kelima, jadi dirangkum hanya 15 menit saja pada itu ya. WK ini harusnya itu 4 JP pada itu, 1 JP hanya itu 60 menit, jadi 240 menit harusnya itu. Itu memang andragogi, jadi WK terima kasih sekali, tadi simpel sekali ya. Kegiatannya memang harusnya standar pelatihan pada ibu biar enak ya. Jadi saya membayangkan di SMA 2 ini nanti ada satu ruangan khusus pada ibu, ruangannya 18 kali 9 meter, 2 kelasnya gitu. Pool di sana nanti ada multimedia, di tengahnya ada karpet kebang, ada kursi enak untuk duduk berhadapan gitu, ada sound system lengkap, ada layar besar. Nah, itu nanti jadi standar untuk pelatihan. Enak
enak sekali. Kita biasanya bangkit kembali lah badan ibu ya. Saya enak saja, saya bukan capsek, saya mau PLT gitu. Badan ibu butuh apa tinggal bilang ke saya, insya Allah kita carikan solusinya ya. Bu Gina butuh lomba berapa juta, kita ada dananya, kita cari solusinya gitu ya. Guru-guru perlu diklat dan sebagainya, cari solusinya. Ada kurang spidol, jangan bilang di grup, bilang ke saya saja, nanti kita kasih semua ya. Jadi, insya Allah kita siap. Pak, belum habis ya. Ya, jadi kipas angin. Kipas angin kita pasang, insya Allah bertahap pada ibu ya. Kita sudah siapkan. Berapa pasang kemarin itu? Sudah ada. Sudah ada semua yang kita butuhkan pada badan ibu. Insya Allah saya transparan sekali. Kita bilang di RKS 20 kipas angin, pasti ada 20 kipas angin. Jangan khawatir ya, insya Allah. Termasuk speknya. Kita butuh terakhir laptop yang terbaik 2 unit, kita hadirkan laptop terbaik 2 unit ya sama 2. Gitu kan. Kalau sudah hadir barangnya di Bu Rena bisa dicek kayak itu nanti ya. Speknya semua sesuai. Jadi kita tidak main-main di sana. Nggak repot kita main-main seperti itu ya. Jadi insya Allah kita lurus-lurus saja gitu. Saya sudah bilang ke siapapun enak saja. Kang Zen bilang saya mau enak, nggak ada beban. Saya mau PLT, anggaran segitu pasti jadinya segitu. Jadi aman-aman saja, ya, insya Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih ya. Ini juga atas kebaikan dari semuanya ya, kantin sekolah dan semuanya. Terima kasih. Semoga jadi amal soleh buat bapak dan ibu semua. Mohon maaf sekali lagi. Kita mari tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah buat semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon terima kasih yang sebesar-besarnya pada para PLT